hidupnya Allah ini adalah hayat, bukan golongan dari ruh. Bukan sebuah kehidupan, tetapi adalah hayatullah. Apa yang dikatakan hayatullah? Orang yang hidup dari kekuatan wujud Allah, berwujud pada yang hidup, bermaujud pada kehidupan dalam satu kodrat. Ini adalah mengandung arasnya Allah. Arasnya Allah yang akan bangkit dikala seseorang menunaikan hakikat kepada Allah. Sehingga timbullah hidupnya Allah, yaitu yang dikatakan ruhani. Hidupnya manusia itu bukan hidupnya ruh, bukan hidupnya napas, tetapi itu adalah kehidupan kemanusiaan yang berhayat kepada alam. Tapi manusia adalah hayatnya Allah. Apapun yang dilakukan seorang manusia kepada Allah dengan pelaksanaan hakikat, maka dia telah memperpanjang hidupnya, menghidupkan dirinya. Dia beribadah, menghidupkan dirinya. Dia berilmu, dia menghidupkan dirinya. Dia beramal, dia menghidupkan dirinya. Karena hidup manusia itu adalah hayat dari Allah. Manusia itu hayat. Hayat adalah sifat ketunggalan Allah, sifat ketunggalan Tuhan dalam berwujud kepada Allah, dalam berkodrat kepada Muhammad. Ini adalah ketunggalan. Boleh ada batin, boleh ada sir, boleh ada nur, zat. Semua itu tanpa ada Allah, tanpa ada wujudnya, belum dikatakan itu sebuah hayat. Belum dikatakan sesuatu itu hidup. Jadi yang dikatakan hidupnya Allah adalah hayat. Hayat itu adalah sesuatu yang tidak bersekutu kehidupannya dengan apa yang dinobatkan dalam ciptaan terhadap makhluk dan alam. Mendapatkan hidupnya Allah, hidup di matanya Allah, adalah hidupnya hakikat pada diri. Hidupnya di mata Allah, hidupnya hakikat pada diri. Hidup hakikat tubuh, hidup hakikat diri, hidup hakikatnya rohani, hidup hakikatnya batin, hidup hakikatnya zat Allah, hidup hakikatnya sir Allah, yaitu hayat. Hidupnya hayat, adanya Allah, adanya wujudku pada sifatku sendiri, itu dinamakan hayat. Tapi kalau aku belum bersifat pada sifatku, maka belum dikatakan ada hayatku. Inilah yang dikatakan bersifatnya aku pada sifatku sendiri.
Jadi apapun yang kita lakukan, semua adalah menghidupkan diri. Menghidupkan diri dengan mewujudkan wujudnya Allah yang akan bermaujud pada diri. Itu yang dikatakan hayat. Itu yang dikatakan hidup. Kalau kita melihat kepada keberadaan kehidupan, kehidupan Allah adalah keinsanannya pada sekalian alam. Tapi kehidupan Tuhan adalah berkodrat pada sifat Allah. Dan kehidupan Tuhan itu adalah berwujud dan perwujudan. Berbeda dengan kita melihat sebuah yang hidup. Kehidupan tidak akan sama dengan yang hidup. Dan hidup adalah suatu kodrat yang dihidupkan. Hayyun. Itulah hayat. Jadi yang dikatakan hayat itu adalah dengan wujudnya aku pada batin, maujudnya aku pada rohani, nyatalah aku pada jasmani. Itu yang dikatakan hayat. Tetapi kalau belum wujud aku pada batin, berwujud aku pada rohani dan nyata aku pada jasmani, ini belum dikatakan hidup. Belum terlihat yang tidak pernah dilihat itu. Berusul kepada tidak terlihat. Berawal pada rasa. Maka terlihat pada yang nyata. Ini yang dikatakan hayat. Jadi sebuah hayat wujudnya aku. Ini yang dikatakan hidup. Manusia adalah sebuah kodrat mati yang tidak memiliki daya upaya apapun. Layaknya sebuah mayat yang diutus dan dibekali ruh. Tapi apabila dia tidak mendapatkan dirinya, maka dia tidak hayat di mata Allah. Dia tidak hidup, tapi dia ada. Maka kita diwajibkan belajar mengenal diri kita. Ini tujuannya untuk mencapai bagaimana kita bisa menghidupkan diri. Karena diri ada di dalam diri. Apa yang dimaksud diri dalam diri? Berdirinya sebuah diri bernama tubuh. Didirikan sebuah tubuh karena ada diri berdiri dalam tubuh. Di dalam yang berdiri itulah yang adanya sebenar-benar diri. Inilah yang dikatakan hayat. Tidak berurat, tidak berdarah. Itu yang dikatakan hayat. Kalau kita belum bisa mendapatkan nilai rahasia kerohanian kita kepada Allah, maka kita belum bisa mengatakan diri kita hidup, tapi hanya sebatas sebuah kehidupan. Kalau ibarat dalam satu rumah, termasuk peliharaan kucing, burung, itu kehidupan, bukan hidup. Manusia adalah sifat bagi Allah, yang mana dia hidup dari sifat, dan dari Allah bersifat. Itu yang dikatakan hidup. Jadi kalau kita menjalankan hakikat Allah,
Sesungguhnya kita telah menghidupkan diri kita, yaitu batinnya Allah disebut dengan nafsahu, diriku. Makanya ada sebuah kalam Allah dalam bermunajat, Al-Malikul Haqqul Mubin, dalam selawatullah. Bagaimana kita menyatakan Al-Malikul Al-Haqqul Mubin, Al-Haq. Bagaimana kita mendirikan kebenaran diri yang benar dan nyata. Maka mana yang dikatakan yang nyata, maka kita dirikan. Jadi perbuatan hakikat kepada Allah adalah orang yang menghidupkan dirinya. Karena diri bagi Allah adalah sebuah hayat. Hayat bagi Allah adalah dengan adanya aku pada wujudku sendiri. Aku wujud pada batin, berwujud pada rohani dan nyata terlihat pada jasmani. Ini hakikat ketuhanan. Sekali lagi, hakikat ketuhanan. Hakikat ketuhanan adalah diri. Untuk dasar marofa nafsahu, untuk mendapatkan waroka rabbahu. Bagaimana kita bisa manarofa nafsahu wa qadara rabbahu? Tentu dengan kita mendirikan dan menghadirkan keakuan. Sifat aku bagi Allah akan menuju keakuan. Keakuan inilah yang akan menjadikan sebuah keinsanan untuk mendapatkan ketuhanan. Tentu dengan adanya keumatan. Tetapi dalam persoalan hidup, hidupnya Allah adalah hayat. Bukan sebuah ruh yang ditiupkan kepada sekalian alam. Tetapi adalah sebuah hayat. Hayat dengan adanya aku berwujud pada sifatku, maka bermaujud pada kodrat. Itu yang dikatakan hidup. Jadi kalau kita belum menjalankan hakikat hidup hayatnya Allah, maka dikatakan itu belum hidup. Orang yang hidup dalam hidup adalah tujuan utama. Kalau kita tidak mencapai nilai hakikat, bagaimana kita bisa menjadi sebuah hidup, sebuah ruhani yang terbit dari sirnya Allah? Maka belum dikatakan itu hidup. Manusia itu belum dikatakan hayat bagi Allah. Belum dikatakan hidup di mata Allah. Kalau dia belum melaksanakan perbuatan hakikat yang melahirkan kehidupan dari wujud hidupnya rohani. Bergejolaknya sir pada batin, mewujudkan batin dan mewujudkan sebuah nilai zat. Zat inilah yang akan berwujud pada nur. Nur inilah yang akan hayat pada jasad. Ini yang dikatakan dengan wujudnya aku pada batinku. Maka hayat aku pada rohani, nyatalah aku pada jasmani. Ini adalah kodrat hakikat ketuhanan. Kalau belum ada dan wujud dalam salamatum bakom yang dikatakan wujud aku pada batin, mana batin tempat Allah wujud? Adanya batin, adanya Allah itu dikatakan wujud pada batin.
Batin lam jalalah meliputi sekalian alam. Disinilah terjadinya hayatnya Allah, berdirinya wujud Allah, sir alif natijah, berbentuk nur kasih terlihat alif nyata. Hayat pada titik dalam wujud kepala manusia, menandakan sebuah pertanda manusia itu adalah sebuah pertanda tentang wujudnya Allah, yaitu adanya Allah. Kalau manusia itu belum menjadi sebuah pertanda, dia belum bisa memperlihatkan kalau dia sebuah pertanda dengan adanya Allah dan bergerak hidup dan hayatnya Allah, maka ini belum dikatakan dia menjadi kehidupan Allah, yang mana hidup dia itu adalah sebuah kodrat yang menghidupkan. Ini belum dikatakan hayatnya Allah, karena hayatnya Allah itu dengan adanya Allah. Ini yang dikatakan hidup. Semua manusia diciptakan dari mayat. Laksana Adam diciptakan dari tanah. Itu namanya diciptakan dari tanah. Maka disebut dengan kodrat mayat. La haula wa la quwata illa billah. Tapi barang siapa yang mencapai titik nilai batin, yaitu disebut dengan naf atau diri, maka dia telah menjadi hidupnya Allah dan berwujud dalam kehidupan Allah yang ada di antara dua kehidupan langit dan bumi. Ini yang dikatakan diri lam jalalahu. Inilah hayat. Hayat adalah adanya Allah berwujud pada diri, yang mana diri lam jalalah bukanlah sifat tapi batin yang bergejolak dengan aras. Aras berwujud kepada alif sir pada batin, ini disebut dengan hayat. Kalau belum nyatanya ada Allah pada batin, berwujud Allah pada rohani, nyata Allah pada jasmani, ini belum menyatakan hidup. Ini kodrat, bukan sifat tapi kodrat. Sudahkah kita menjadi kodrat hayatnya Allah? Kalau belum kita menjadi kodrat hayatnya Allah, ini belum hidup namanya. Dia itu masih mati di mata Allah. Dia masih mati di mata Allah. Hidup di mata manusia belum tentu hidup di mata Allah. Karena hidup di mata Allah itu adalah hayat. Hayat adalah sesuatu yang hidup, yang tidak bersekutu, yang tidak bersekutu dengan apa yang dikatakan di langit dan di bumi, dan tidak bersifat berurat dan berdarah. Ini adalah hayatnya Allah. Sudahkah di tubuhnya ada yang dikatakan zat? Sudahkah di wujudnya sudah dikatakan batin Allah? Sudahkah di nyawanya sudah berdiri sirnya Allah? Kalau dia belum menjadi pertanda menandakan wujudnya Allah pada diri, masih berupa tubuh dan penglihatan jasad, maka dia belum dikatakan hidup. Inilah hayat. Rahasia hayatnya Allah bertajalli di dalam diri, dan diri adalah penampakan hayatnya Allah. Ini yang dikatakan zahiru fil batinu. Zahir manusia itu adalah penampakan yang batin. Apa yang dikatakan penampakan yang batin? Yang dikatakan penampakan yang batin, ini yang dikatakan amruhu, suatu batin yang terlihat. Inilah hayat. Yang awal dari seluruh yang ada itu disebut hayat. Allah bukan sebuah hayat.
tetapi Allah memiliki hayat. Apa hayatnya Allah? Adanya aku. Itu hayatnya Allah. Tapi belum nyata adanya aku pada diri, belumlah menjadi hayatnya Allah. Maka kita harus berusaha. Bagaimana kita bisa mengenal diri? Mana diri yang dikenal? Sampai pada masa mengenal sesuatu yang berdiri. Mengenal diri bukan artinya berkenalan dengan diri. Mengenal diri akan terjadi kehilangan diri. Dan kehilangan diri inilah yang akan mempertemukan dengan sesuatu yang berdiri. Inilah tauhid ilahiyah. Inilah tauhid ketuhanan. Manusia adalah terjadi tauhid ketuhanan. Kalau persoalan diri dan Tuhan belum bertauhid, belum nyata pada syahadat, belum menjadi sebuah hayat, syahadat menyatu, syahadat langsung, ahad menjadi satu. Belum dia menjadikan pertanda satunya Allah. Apapun yang dia lakukan adalah perintah tanpa ilmu. Apapun dia ucapkan, kalam tanpa nyata. Apapun yang dia jadikan, kata tanpa ada. Maka kita tingkatkan ilmu, kita tingkatkan wawasan, kita tingkatkan ibadah agar tercapai sesuatu yang menghidupkan diri. Karena semua perbuatan hakikat kepada Allah adalah dalam rangka menghidupkan diri. Insya Allah, mari kita meningkatkan iman dan takwa kita untuk mencapai tauhid kepada Allah. Insya Allah. Tanpa kita mempelajari syariat, hakikat syarikat, ma'rifat, tauhid, tasawuf, tanpa kita mempelajari segala bentuk ketajalian rohani kepada Allah, maka kita belum dikatakan hidup. Maka capailah. Mari kita tingkatkan kualitas diri kita untuk mendapatkan kualitas ibadah. Tentu dengan meningkatkan kuantitas diri kita. Insya Allah. Ingat, manusia itu adalah kehidupan Allah yang hidup. Dan manusia itu adalah kekuatan Allah yang melihat kehidupan. Dan manusia adalah alam jalalain yang menyatakan alam Allah yang ada di antara dua alam. Askornya semua.